Jamaah hafizakumullah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan kita simak dengan seksama ceramah siraman rohani menjelang salat tarawih oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Istiqlal yang berbahagia. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah kita laksanakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan menyelesaikan hari yang ke-9. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita kerjakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang masih panjang, perjalanan kita yang masih jauh, kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengantarkan salat tarawih pada malam hari ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tausiah dengan topik makna puasa dalam Al-Quranul Karim. Puasa di dalam Al-Quranul Karim dengan segala bentuk katanya, kosakata yang ada, term yang digunakan, kita temukan sebanyak 13 kali yang terdapat di dalam 11 ayat dari 6.236 ayat-ayat suci Al-Quran, tersebar di dalam 6 surah. Kita temukan di dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab, dan Al-Mujadilah. Tidak semua kata-kata puasa yang disebutkan di dalam Al-Quran memberikan makna puasa di bulan suci Ramadan. Yang berbicara makna puasa Ramadan hanya 4 ayat saja dari 11 ayat
yang kita sebutkan tadi. 8 kali disebut dengan kata-kata siyam. 1 kali disebut dengan saum. 1 kali disebut dengan wa antasumu. 1 kali falyasumhu. 1 kali disebut dengan saum. Dan 1 kali disebut dengan pelaku daripada ibadah puasa yang sering kita sebut dengan as-shaimin dan as-shaimat. 1 kali disebut pula terakhir di dalam surah Al-Mujadilah ayat 4. Kita akan telusuri makna puasa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang berbicara ibadah puasa di bulan suci Ramadan hanya 4 ayat saja. Di dalam surah yang sama, kata-kata as-siyam di dalam ayat 196 surah Al-Baqarah disebut 2 kali. Siyam di sini tidak bermaksud menjelaskan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi puasa di sini berkaitan dengan ibadah haji. Orang-orang yang sedang mengenakan pakaian ihram, ia harus mentaati larangan-larangan yang ada di dalamnya. Apabila ia melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan itu, apabila disengaja, ia harus menyembelih seekor kambing. Kalau tidak, dia membayar apa yang disebut dengan fidyah. Allah jelaskan, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dalam ayat yang sama kata-kata siyam disebutkan kembali, masih dalam konteks ibadah haji. Ibadah haji ada 3 macam. Ada yang disebut dengan ifrad, mendahulukan haji, mengakhirkan umrah. Ifrad tidak dikenakan dam. Yang kedua adalah haji tamattu. Ayat inilah yang menjelaskan mendahulukan umrah, kemudian tahallul, tidak keluar dari miqat, menjelang ibadah haji mengenakan pakaian ihram kembali untuk niat haji. Ibadah haji tamattu dikenakan dam. Begitu juga haji qiran, yaitu berniat 1 kali untuk 2 ibadah, haji dan umrah sekaligus, juga dikenakan dam. Dam yang dimaksudkan di sini adalah menyembelih seekor kambing bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, Allah jelaskan di sini, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Melakukan ibadah puasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci, 7 hari dilaksanakan sekembalinya di tanah air. Itulah 10 hari yang sempurna. 1 kali kata-kata siyam disebut juga di dalam surah An-Nisa ayat 92. Ayat ini tidak menceritakan puasa Ramadan dan juga tidak menceritakan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah haji. Ayat 92 surah An-Nisa menjelaskan tindak pidana pembunuhan dalam Islam.
Tindak pidana pembunuhan dalam Islam ada 3 macam. Ada yang disebut dengan qatlul amd, disengaja, yaitu direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya adalah qisas, harus dipenggal lehernya dengan pedang apabila tidak dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Apabila dimaafkan, dia harus membayar diat, yaitu seharga 100 ekor onta. Yang kedua, pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja, tidak direncanakan, dan juga menggunakan alat yang tidak mematikan. Pembunuhan jenis ini tidak diqisas, tetapi dia harus membayar diat. Yang ketiga, serupa dengan sengaja yang ditawarkan oleh mazhab Hanafi, direncanakan tapi alatnya tidak mematikan, tidak direncanakan tapi alatnya mematikan, juga tidak diqisas tapi membayar diat. Ketika diat yang dibebankan tidak mampu dilaksanakannya, maka puasa menjadi penggantinya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus sebagai bukti taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. 2 kali kata-kata siam disebut dalam surah Al-Maidah ayat 89 dan 95. Ayat 89 menceritakan tentang kafarah bagi orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi ia tidak mentaati sumpahnya itu, maka dikenakan kafarah. Kafarahnya apa? Allah jelaskan, fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakannya sehari-hari bersama keluarganya, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Ketika tidak mampu melaksanakan 3 perkara itu, maka puasa menjadi penggantinya. Puasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Apakah harus berurutan hari pelaksanaannya? Mazhab Hanafi mengatakan harus berurutan berdasarkan qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin mutatabi'at. Berbeda dengan jumhurul ulama, yang penting 3 hari, tidak harus berurutan hari pelaksanaannya. Di dalam surah Al-Maidah juga ayat 95 kembali bercerita masalah haji. Orang yang sedang mengenakan pakaian ihram dan sudah berniat, dia tidak boleh berburu binatang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Sampai dengan apabila ada pelanggaran, au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrih. 1 kali disebut dengan saum dalam konteks Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam dikenal sebagai wanita yang suci, wanita yang bersih, wanita yang salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kehamilan tanpa suami. Maka dia merasa galau, risau, dan bahkan malu. Pasti akan ditanya banyak orang, kenapa bisa hamil tanpa suami itu? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kalau memang begitu, faquli, katakan, ucapkan, sampaikan, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah berpuasa.
Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga. Dalam ayat 35 surah Al-Ahzab, Allah menceritakan apa yang akan diterima oleh shaimin dan shaimat, orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Allah janjikan dalam ayat ini akan diberikan pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat di penghujung ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Satu kali lagi disebut siam di dalam surah Al-Mujadilah ayat 4, menjelaskan tidak semua apa yang kita sebutkan tadi, tetapi menyebutkan salah satu permasalahan dalam hukum Islam yang disebut dengan zihar. Zihar itu artinya punggung, belakang. Ketika suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau di hadapanku, di mataku sama seperti punggung ibuku. Ketika ia ucapkan itu, dia harus membayar kafarah, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut sebelum ia sentuh kembali istrinya tersebut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ayat-ayat yang menceritakan puasa Ramadan, ayat 183, 184, 185 dan 187 dari surah Al-Baqarah. Allah mulai dengan khitabut tasyrif, khitabut takrim, yang dalam kajian ilmu Al-Quran disebut dengan istilah wujuhul mukhatabat. Ada 33 macam wujuhul mukhatabat itu. Salah satunya adalah perintah tentang puasa. Allah memanggil orang-orang yang akan menerima kewajiban berpuasa dengan sebutan alladzina amanu, orang yang memiliki keimanan yang bersih, suci, murni dan sejati. Itulah arah perintahnya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ketika Allah jelaskan kewajiban itu, Allah tidak menyebutkan jati dirinya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan itu? Jawabannya adalah yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, kebesaran, keagungan, kedekatan dan keakraban, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa juga bukanlah merupakan ibadah baru, tapi sudah disyariatkan sebelumnya dengan tata cara yang berbeda. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tujuan puasa dijelaskan secara gamblang, la'allakum tattaqun, agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan semoga kamu, mudah-mudahan kamu, yang biasa diartikan dengan litamanni wat taraji, di sini litahqiq. Allah jelaskan bahwa orang yang bertakwa itu dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam banyak ayat merupakan manusia-manusia terhormat, manusia-manusia yang akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki di hari akhirat kelak. Puasa Ramadan tidak diwajibkan sepanjang tahun, tapi hanya ayyam ma'dudat. Hanya 29 hari, 30 hari saja. Tidak ada dan tidak pernah 31 hari.
Maka dari itu kemuliaan bulan suci Ramadan kalau diketahui oleh umat Islam, Nabi sampaikan mereka semua berkeinginan supaya 12 bulan dalam 1 tahun semuanya dijadikan bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Ibadah puasa tidak diwajibkan kepada orang-orang yang sedang sakit dan dalam perjalanan. Boleh menggantinya pada hari-hari lain. 2 kali Allah ulangi itu. Untuk apa itu semua? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan, tidak pernah menghendaki kesulitan, membebankan sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan. 2 kali disebut, 1 kali dengan wa antasumu dan 1 kali dengan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itulah yang disebut dengan ru'yah. Ada yang memahaminya dengan hisab. Alhamdulillah tahun ini kita semua sama. Serentak puasa dimulai tanggal 23. Kebetulan tahunnya juga 2023. Serentak. Kenapa? Karena bulan pada malam itu, sabit pada malam itu, hilal pada malam itu sudah lebih dari 7 derajat. Allah Subhanahu wa taala 2 kali lagi sebut dengan siam. Ayat 187. Yang pertama dalam konteks kalau siang hari suami tidak boleh menggauli istrinya, tapi malam hari Ramadan dibolehkan untuk itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kapan kita mengakhiri puasa setiap harinya? Dari fajar shadiq, terbit fajar shadiq sampai dengan summa atimmus siyama ilal lail, sampai dengan terbenam matahari. Itulah ayat-ayat yang bercerita tentang puasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Luar biasa Al-Quran dengan bahasanya yang indah, mewajibkan ibadah puasa. Puasa dalam arti kata menahan diri, mengendalikan hawa nafsu dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dan juga dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.